Ini saya perlihatkan dahulu hasilnya ya, supaya nanti dari yang saya sampaikan ini benar-benar akan diperhitungkan. Betapa pentingnya bahan-bahan tersebut. Selain bagus difokuskan untuk menanam buah-buahan ataupun sayuran berbuah, ini juga sangat bagus sekali jika kita mau mempergunakan difokuskan untuk daun maupun pembungaan. Perhatikan dengan cermat, daun ini nggak ada serangan hama yang berarti sama sekali daunnya nggak ada yang bolong ya, bisa dikatakan seperti itu. Warna daunnya pun sangat cerah, kemudian untuk gagang maupun batang-batangnya semuanya sangat segar bugar. Bahkan jika difokuskan untuk pembuahan maka akan dapat menghasilkan buah yang super segar asalkan media tanamnya ini dengan takaran ataupun suhu yang pas. Dan yang lebih sangat istimewa jika difokuskan pada daunnya, lihat ukuran daun sawi ini. Lihat, ini sampai lebarnya ini lebih dari 2 telapak tangan saya, teman-teman. Lihat ini. Ini benar-benar sebuah terobosan yang sangat luar biasa asalkan kita mau lebih cermat sedikit. Jika difokuskan untuk menanam cabai, lihat kesegarannya ya teman-teman, lihat kesegaran batangnya, lihat daun cabenya sangat lebar sekali, itu menandakan bahwa tanah ini teramat sangat subur. Nah, lalu kandungan apa saja yang kita gunakan untuk menciptakan media tanam menjadi subur? Nah, jika teman-teman menghadapi media tanamnya yang mudah sekali untuk kering ya, itu tandanya dari media tanam kita ini pasti masuk dalam kategori asam ataupun kadar pH-nya pasti kurang dari 6,5. Nah, supaya kadar pH-nya ini bisa 6,5 hingga 7,5 supaya nanti bisa tumbuh subur jika kita bercocok tanam, maka kita dapat membenahi struktur tanah dengan memberikan abu dari bakaran sampah organik ya teman-teman ya. Jadi namanya abu bakaran sampah organik tentu mengandung organik yang begitu tinggi. Jadi selain dari itu dia dapat mengatasi tingkat keasaman pada tanah yang nanti dapat mengakibatkan kadar pH-nya naik dan kemudian tanahnya ini tidak mudah untuk mengering dan memadat. Dapat dikatakan kalau saya ya, pemberian abu dari bakaran sampah organik ini sangat wajib ya, karena untuk pengembalian struktur tanah yang rusak. Nah, lalu supaya untuk berfokus terhadap pembesaran ya, lihat daunnya lebar-lebar, pembesaran tanaman, jadi dia termasuk berfokus pada hijau daun, kesegaran buah, segar warna bunga, dan kemudian pembesaran semuanya ya, dari pangkal sampai pucuk daun, pelebatan, cabang, ranting, dan sebagainya. Ini kita memacu dengan menggunakan NPK, teman-teman. Jadi mineral saja itu tidak cukup. Jadi untuk mendompleng supaya tercipta kesuburan yang lebih signifikan, maka kita harus menyediakan NPK karena ini merupakan sebuah nutrisi ataupun vitamin bagi tanaman kita. Kalau hanya untuk bercocok tanam sawi seperti kacang panjang, seperti apa ya, pokoknya tanaman sejenisnya itu, kangkung, saya pikir tidak perlu kita membeli NPK di luaran sana. Jadi kita dapat mempergunakan NPK yang terdapat pada kotoran ternak. Nah, kotoran ternak yang bagus ini, saya merekomendasikan kotoran ternak ayam dan ini hasilnya teman-teman sudah bisa lihat sendiri ya. Alasannya karena kalau ayam, ini makanan yang dia konsumsi sehari-hari ini selain biji-bijian, dia juga memakan binatang. Jadi tumbuh-tumbuhan dan binatang. Jadi asalkan manusia doyan, rata-rata juga ayam pun doyan. Tapi kalau kambing ataupun sapi, makanannya kalau nggak rumput pasti hanya dedaunan. Nah, itu perbedaan makanya hasilnya ini akan lebih bagus kalau teman-teman menggunakan kotoran ternak ayam. Tapi kalaupun nggak ada, kalian dapat menggunakan kotoran kambing ya. Karena jenis sumber makanannya kalau untuk kambing ini lebih banyak daripada kotoran sapi. Jadi sebagus apapun bibit unggulnya, kalau sampai tanaman ini kekurangan nutrisi, jadi terlalu minim dengan nitrogen, fosfor, dan kaliumnya ini, maka dapat mengakibatkan pertumbuhannya nanti akan kurang subur ataupun dia akan memiliki warna yang jauh agak pucat.
Perlu difahami juga bahwa kotoran ternak ini mengandung zat besi, juga tembaga, sehingga teramat sangat baik untuk ketahanan ketika nanti diterpa oleh angin atau mungkin diserang oleh hama tanaman. Sehingga dampak positifnya ketika tanaman kita diserang oleh hama, maka tidak akan mudah untuk layu ataupun tidak mudah untuk mati. Nah, lalu pentingnya kita memberikan kokopit ataupun sabut kelapa ya. Ini hanya sebagai penyempurna saja. Jadi sabut kelapa ini juga nanti dia setelah membusuk akan update menjadi pupuk organik ya bagi tanaman kita. Dan kemudian dia akan memiliki peranan penting, teramat sangat bagus ya untuk bercocok tanam apalagi jenis buah-buahan yang memiliki pohon tinggi ya, ataupun akar yang banyak. Dengan pemberian sabut kelapa, ini mampu menjaga tingkat kegemburan tanah, sehingga nanti akar ini akan lebih mudah untuk berkembang. Nah, karena sumber makanan dari tanaman ini adalah penyerapan yang dilakukan oleh akar, maka dari itu bagaimana cara kita melebatkan akarnya. Nah, maka dari itu supaya akarnya lebat, maka media tanam ini haruslah tetap selalu gembur sampai kapanpun. Dan catatan penting untuk selalu diingat buat teman-teman, jadi dalam memberikan pupuk organik ataupun kompos organik, ini bertujuan hanya untuk mengembalikan dari kerusakan struktur tanah. Jadi dengan pemberian bahan-bahan yang sudah saya sebutkan ini, kalau bisa takarannya ini jangan banyak pupuknya daripada tanahnya. Karena tujuannya adalah untuk mengembalikan dari produktivitas tanah media tanam kita, maka ya setidaknya 50-50 itu paling parah ya. Maksudnya pupuknya 50%, tanahnya 50%. Syukur-syukur saya anjurkan, tanahnya ini 60%, pupuknya hanya 40%. Jadi atau teman-teman dapat menggunakan takaran jikalau menggunakan ember 3:1:1. 3 tanah, 1 pupuk, 1 pupuk. Dengan takaran tersebut, terbukti mampu menumbuhkan jenis sayur mayur termasuk sawi ya. Padahal hanya dengan ketebalan tanahnya, lihat teman-teman, ini hanya berapa ini ya? Satu telapak tangan saya ini tingginya lebih sedikit. Bisa dikatakan ini 15 cm ya. Nah, ini mampu dia tumbuh dengan sangat subur dengan takaran yang sudah saya sebutkan. Tapi ingat teman-teman, jadi kalian kalau menggunakan bahan-bahan kompos organik ya, ini saya anjurkan yang sudah stok lama ya. Karena kalau yang stok baru nanti kadar suhu panasnya ini terlalu berlebih dan dapat mengakibatkan nanti kerusakan pada akarnya jikalau nanti penguapan suhunya panas dapat mengakibatkan daunnya menjadi menguning. Maka dari itu ini teramat sangat penting buat teman-teman jikalau menggunakan pupuk-pupuk ataupun menggunakan abu sebaiknya yang sudah stok lama supaya nanti daunnya itu tumbuh dengan subur dan hijau-hijau seperti ini. Baiklah teman-teman, saya rasa perjumpaan kita sampai di sini dulu ya. Dan mudah-mudahan ini akan memberikan kemanfaatan bagi teman-teman yang berbudidaya tanaman organik non kimio ya. Dan kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya. Salam perkebunan, salam cinta tanaman organik menyehatkan.